hari ini tanggal 21 jam 4 sore kita mau ke IKN. Kita mau lihat sunset di IKN sambil sepedaan. Semoga nanti sesuai ekspektasi cuacanya, sepedanya sama suasananya. Perjalanan IKN kali ini kita tempuh dari Tenggarong atau dari arah Samarinda, dan sebelum masuk ke jalur Sepaku kita udah makan di rest area dan kami keluar di exit tol Saboja itu sekitar pukul 4 sore lalu lanjut ke jalur Sepaku. Untuk saya sendiri ini udah kesekian kalinya ke IKN dan sejak 2019 lalu itu banyak banget perubahan. Salah satu ini jalan baru yang dibuat untuk memotong jalur sehingga dari Sepaku ke arah IKN itu kita sudah nggak perlu lewat pasar Sepaku lagi. Dan ini kita udah masuk wilayah IKN atau kawasan inti pusat pemerintahan. Tadinya kami berencana mau sewa sepeda, tapi ternyata setelah kami cek jarak dari destinasi di IKN dengan penyewaan sepeda di Swiss Hotel Nusantara itu lumayan jauh dan makan waktu. Jadi kami membatalkan rencana buat sepedaan di IKN. Dan kami pilih untuk langsung bawa mobil ke area parkir di Plaza Seremoni. Lokasinya itu persis di samping area patung sayap Garuda. Dan di IKN ini hampir semua tempat itu ada penunjuk arahnya ya. Jadi nggak perlu bingung, nggak perlu takut. Dan kalau masih bingung juga, boleh tanya sama bapak-bapak petugas keamanan yang ada di sini. Karena memang ada beberapa titik di area IKN ini dan lokasinya itu misah-misah, nggak satu arah aja. Misalnya kayak Plaza Seremoni, Istana Negara, Istana Wakil Presiden, hunian pegawai IKN, Training Center PSSI, atau hotel-hotel yang ada di sekitar IKN. Setelah kurang lebih 2 jam dari kilometer 38 Samboja kita udah sampai di area parkir IKN Nusantara. Ini parkir untuk mobil juga motor. Jadi kalau bawa motor juga nggak usah khawatir, bisa masuk sampai dalam dan masuk ke area parkir dan parkirnya gratis. Tadi kita mau ke patung apa namanya? Sayap Garuda, cuman karena sudah jam 6 jadi sama satpamnya nggak dibolehin, katanya udah mau disterilin. Jadi buat teman-teman kalau mau ke IKN, destinasi pertama yang harus dikunjungi itu adalah patung Garudanya, karena itu tuh nggak sebarang jam bisa masuk ke situ. Dan itu katanya spotnya paling bagus karena paling tinggi. Jadi sekarang kita mau ke Istana Negara. Halo Achan. Jadi di area sayap Garuda atau Plaza Seremoni ataupun di Istana Negara itu ada wilayah terbatas yang kita nggak boleh pakai kendaraan, tapi pakai sepeda itu masih boleh. Dan di wilayah ini tuh sudah ada beberapa fasilitas kayak toilet umum yang cukup proper juga dan ada di beberapa titik. Dan buat yang mau sambil santai-santai ngopi atau jajan, di sini juga udah ada beberapa tenan ya. Di dalam sini juga ada beberapa halte, mungkin nantinya akan ada shuttle khusus untuk yang lagi tur di kawasan ini. Itu bisa diminum? Iya. Seriusan? Iya. Ini drinking water. Emang ada sudah dikonfirmasi? Ini loh tempat minum. Oh. Cek sendiri. Cek sendiri berapa? Beda air kali. Coba basah bajunya nanti. Kami memang sengaja datang ke IKN kali ini agak sore menjelang petang karena sebelumnya kita datang siang tuh cuacanya panas banget. Dan di sini juga kalau sore jelang malam atau di waktu petang itu cahayanya juga mulai bagus karena lampu-lampu di gedung-gedung sekitar sini tuh udah mulai dinyalain. Tapi kalau salah satu spot yang pengen kalian datangin itu adalah patung sayap Garuda, itu kalau bisa paling lambat jam 5 atau setengah 6 udah ada di kawasan Plaza Seremoni ini. Area ini adalah penghubung antara patung sayap Garuda dengan Istana Negara. Dan di sekitar kawasan ini ada bis yang muter-muter tapi hanya di jalur utama. Mungkin nanti akan masuk ke dalam sini untuk teman-teman yang melakukan tur khusus di area IKN. Karena kita lihat nih haltenya sampai dalam.
Dan setelah jalan kaki dan beberapa kali mampir sekitar setengah jam dari Patung Sayap Garuda atau area parkir, kita sudah sampai di Istana Negara atau di depan Istana Negara. Ini juga ada jalur utama yang harus diseberangi, tapi saat ini kondisinya steril dari kendaraan umum. Jadi buat kalian yang mau foto-foto di jalan utama ini juga masih bisa ya. Cuma kita tetap harus hati-hati karena masih ada shuttle bus yang lalu lalang. Ini shuttle bus yang memang digunakan untuk orang-orang yang melakukan kunjungan. Waktu kami datang ke Istana Negara ini, di depannya masih ada petugas yang menyewakan skuter. Tapi kita nggak sempat nyoba karena udah malam juga, buat ngambil footage itu kayaknya nggak terlalu menarik. Cuman kita sempat tanya-tanya tadi, itu beneran disewakan ternyata. Dan buat kalian yang mungkin datang ke sini pas lagi waktu sholat, di kawasan inti pusat pemerintahan ini juga ada beberapa titik yang bisa dipakai buat sholat ya. Dan salah satunya tuh ada masjid juga yang ada di dalam kawasan inti pusat pemerintahan. Kalau Masjid Nusantara atau Masjid Negara itu mungkin sekitar bulan Februari atau Maret baru bisa dipakai katanya. Jujur sebagai warga Kaltim, kami sih ngerasa seneng banget ini ada pembangunan sebesar ini di daerah kami. Ya walaupun dengan segala macam pro kontra dan beberapa celahnya mungkin, cuma sebagai perspektif warga yang ada di sekitar wilayah IKN ini, kami ngerasain banget manfaatnya. Ini salah satunya jalan dari arah Samboja menuju Sepaku tadi. Itu 5 tahun lalu waktu saya pertama kali datang ke Sepaku untuk ngecek di mana lokasi IKN, jalannya tuh hancur banget dan sekarang tuh udah banyak perubahan. Jadi ditambah lagi dengan fasilitas-fasilitas baru yang ada, saya rasa kayaknya agak aneh sih kalau ada warga Kaltim yang gak setuju sama pembangunan ini. Terlepas dari nanti jadi atau gak jadi IKN-nya, tapi pembangunan yang udah berjalan ini kita rasa patut untuk disyukuri sebagai warga Kaltim. Belum lagi dampak ekonomi, kayak banyak usaha-usaha baru yang sepanjang jalan menuju IKN itu baru ada sekitar beberapa tahun terakhir ini, kayak hotel, penginapan, restoran, atau minimarket yang tahun 2019 itu belum sebanyak sekarang. Belum lagi bicara kayak fasilitas seperti rumah sakit atau jasa-jasa pelayanan kayak perbankan yang sekarang udah banyak di sekitar IKN. Teman-teman yang mau ke IKN jangan takut lagi, di sini tuh nggak ada tempat nongkrong karena sekarang di IKN ini sudah hadir pilihan untuk nongkrong di sini. Seperti yang di belakang saya ini langsung berhadapan dengan Istana Negara. Kita sadar rencana panjang pembangunan atau pemindahan ibu kota Nusantara ini masih banyak celah dan kekurangannya. Tapi hal-hal baik itu sudah sepatutnya kita dukung. Mungkin nanti kita bisa berharap pemerintah bisa melakukan atau mencari cara terbaik untuk membangun ibu kota Nusantara ini. Karena bagaimanapun pusat pemerintahan itu memang harus pindah dari Jakarta, supaya nantinya Jakarta bisa fokus menjadi pusat bisnis Indonesia dan untuk pusat pemerintahan atau pusat politik itu berlangsung di ibu kota negara. Semoga semangat ibu kota Nusantara ini jadi titik awal untuk pembangunan merata di seluruh wilayah Indonesia. Kita udah mulai start sekitar jam 5:30, sekarang jam 7:30. Kita tadi rencanaannya mau sepedaan, cuman karena jarak sepedanya jauh banget, terus kita harus selesai lebih cepat, jadinya kita cuman keliling-keliling aja. Oke, mungkin next time kita bakal bikin vlog lagi sepedaan. Tunggu terus vlog selanjutnya. Bye bye, terima kasih sudah menonton.